Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tujuan, teori ringkas, dan fungsi alat dan bahan pada percobaan kalor uap air. Oke, langsung saja. Yang pertama, pada tujuan yaitu memahami konsep kalor uap. Yang kedua, memahami asas-asas perpindahan kalor. Yang ketiga, menjelaskan pengertian kalor uap. Yang keempat, menentukan benda yang melepaskan kalor dan menerima kalor. Yang kelima, menentukan kalor uap dari air. Nah, untuk teori ringkas, pengertian dari kalor uap air sendiri yaitu kalor penguapan suatu zat adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh tiap satu satuan massa zat cair ketika berubah menjadi uap pada titik didihnya. Nah, pengukuran kalor penguapan ini menggunakan alat pemanas yang dapat memberikan jumlah yang tetap. Misalnya, alat pemanas listrik. Air yang diketahui masanya dibiarkan menguap pada titik didihnya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dengan mengukur berapa massa air yang telah menjadi uap dalam batas waktu tersebut, maka dapat dihitung berapa besar panas penguapan. Jika banyaknya kalor yang diberikan oleh alat pemanas adalah X kalor per detik, lamanya adalah T detik, dan lebih banyak air yang telah menjadi uap dalam waktu tersebut adalah M, maka kalor penguapan adalah sebagai berikut, di mana L sama dengan Tx per M. Ada fungsi alat dan bahan. Yang pertama, ada statif. Statif berfungsi untuk peralatan laboratorium non-gelas yang digunakan sebagai pendukung dalam berbagai proses kimia, termasuk menjepit peralatan gelas seperti buret dalam proses filtrasi, atau perlengkapan soklet atau penjepit kondensor pada proses pemanasan dengan pendinginan balik. Yang kedua, ada termometer. Termometer ini berfungsi sebagai alat pengukur suhu pada percobaan. Yang ketiga, ada neraca digital. Neraca digital merupakan alat yang berfungsi sebagai pengukuran untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Yang keempat, ada kompor listrik. Nah, fungsi kompor listrik sendiri yaitu untuk memanaskan suatu benda. Kemudian ada bejana didih, di mana bejana didih ini berfungsi sebagai wadah untuk benda yang akan diuji coba. Kemudian ada stopwatch yang berfungsi untuk menganalisa waktu pada percobaan. Yang terakhir ada penjepit. Penjepit berfungsi sebagai alat penjepit terhadap suatu benda pada percobaan. Oke, sampai di sini dulu video yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.